Podcast. Meskipun namanya Matematika Podcast, kita nggak akan bahas tentang matematika di sini. Diharapkan kepada pendengar dapat memetik hikmah setelah mendengarkan podcast. Oke, aku Dayu dan hari ini aku nggak akan sendirian tentunya karena aku sudah ditemani oleh mahasiswi cantik dari program studi manajemen bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Halo Cik Dila. Halo Dami, halo. Apa kabar? Luar biasa ya. Luar biasa ya. Kayaknya Cik Dila ini orangnya sibuk banget ya. Gak suka sih dibilang sibuk, sukanya dibilang produktif kayak gitu. Oke, produktif. Kayaknya Cik Dila ini orangnya produktif ya. Oke, ganti ya, produktif. Pasti teman-teman yang nonton nih pada penasaran nih Cik. Ini siapa sih Cik Dila? Siapa sih, aku nggak pernah lihat gitu mungkin ya. Mungkin Cik Dila boleh present dulu Cik Dila itu siapa, namanya, kemudian kesibukannya apa saat ini. Mungkin boleh kenalan dulu Cik. Oke, jadi teman-teman mungkin untuk yang belum kenal sama aku, jadi nama aku Dila Paramita, seperti yang Dani bilang, aku bisa dipanggil Cidila. Saat ini aku mahasiswi semester 7 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, program studi manajemen. Dan kebetulan saat ini aku sebagai runner up 2 dari Mawapres Universitas Udayana. Aku juga saat ini sedang menjabat di Genbi sebagai Ketua Komisariat Udayana. Dan saat ini aku juga sedang magang di Female in Action sebagai bisnis strategi dan juga sedang mengembangkan bisnis aku yang masih skala kecil nih, namanya Kimbapin. Mungkin bisa di follow. Mantap banget. Kalau Kimbapin apa namanya? @kimbap_ind. Boleh. @kimbap_ind. Langsung order ya, jangan tunggu aja. Oke, Cik Dila ini kan Mawapres juga, dia Mawapres juga, terus juga ketua Genbi ya? Iya. Ketua Genbi Komisariat Udayana, terus sekarang sedang menjalankan bisnis juga. Anyways, nanti kita bakal bahas tentang bisnisnya Cik Dila secara personal, kayak secara lebih khusus kita bakal ke bisnis. Yeah. Cuman aku mau tanya-tanya lebih dalam dulu nih tentang Cik Dila, kesibukannya saat ini itu apa. Kemarin narasumber pertama aku tuh juga seorang Mawapres. Jadi aku kayak kagok gitu, nih kok aku dapetnya Mawapres dulu ya. Yang pertama Mawapres, sekarang Mawapres lagi. Tapi it's okay. Dari kedua narasumber aku ini aku belajar sesuatu. Tentunya setiap orang tuh punya personal yang beda-beda. Dan dari Cik Dila juga aku pengen belajar banyak nih Cik. Waduh, sering belajar ya. Bener banget, kita kan sering belajar ya. Kita kan ya nggak beda jauh lah ya. Nggak beda jauh guys. Sebaya. Oke, ini aku dapat contekan ya guys, teman-teman. Kalau Cik Dila ini banyak banget main lomba nih. Kalau di contekan aku ada 22 honors and awards yang udah pernah Cik Dila raih. Oke, itu relatif ya, banyak itu ya. Ya tergolong banyak mungkin iya, tapi mungkin ada orang juga yang bilang itu sedikit gitu kan, beda-beda. Tapi ya kalau menurut Demi itu banyak, ya terima kasih. Karena menurut aku banyak, aku nol. Buat orang yang kayak aku itu banyak loh, maksudnya 22 penghargaan ya. Yang paling banyak ini tentang best speaker debat, kemudian juga ada kompetisi business plan ini ya. Business plan, terus juga salah satunya tadi disebut sebagai most outstanding student atau mahasiswa berprestasi di tahun 2021. Gimana sih kok bisa kamu tuh istilahnya memanage waktu kamu untuk mengikuti banyak banget kegiatan, belum organisasi, kuliah, lomba, dan juga menjalankan bisnis? Wah, ini pertanyaan di setiap podcast ya sepertinya. Harus nih. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya gimana masalah bagi waktu ya, sebenarnya aku yang nggak yang kayak sehari tuh semua gitu loh aku kerjain, nggak gitu juga. Aku juga sama kok kayak kalian, aku juga rebahan kayak gitu sama kok. Cuman aku ini, jadi kayak aku setiap tahun itu aku punya fokus gitu loh yang mau aku capai. Misal kayak tahun pertama kuliah, aku pengen kayak maksimalin aku belajar di organisasi kayak gitu, jadi ya itulah prioritasku. Terus di tahun kedua aku pengen mengumpulkan prestasi kayak gitu, ya di situ fokusku. Jadi mungkin hal yang lain itu tetap aku lakuin tapi nggak yang terlalu fokus banget di situ. Dan tahun ketiga mungkin aku sekarang fokus kayak
hal-hal kayak magang ya kayak Benar gitu banget. sama aktualisasi diri yang lainnya. Jadi itu yang jadi Udah prioritas. masuk semester akhir ya nggak sih? Udah tua. Udah KKN, pusing mikirin tugas akhir. Iya. Dan ya kita punya kesibukan masing-masing. Ada yang udah berpenghasilan, ada yang belum, ada yang masih merintis, ada yang udah di atas. Jadi kita punya ini kita sendiri lah. Tapi jadi seorang Ci Dila ini kan satu hal yang memantapkan diri nih untuk akhirnya mengambil resiko, mengambil istilahnya peluang untuk menjalankan suatu bisnis itu apa sih? Sebenarnya nih, ini kalau ngomongin bisnis, ini aku study case-nya Kim Bapin ya. Kim Bapin. Nah, jadi sebenarnya Kim Bapin itu muncul dari ini, kita lomba dulu sebenarnya kayak gitu. Jadi kita ikut lomba dan kebetulan lombanya itu nasional kan. Dan di lomba itu kita tuh kalau misalnya masuk finalis, kita harus realisasi bisnis itu dan itu dimonitoring gitu loh selama berapa ya? 3 bulan ya kalau nggak salah. Nah kayak gitu, terus setelah 3 bulan berlalu dan kebetulan kita juga menang di lomba itu, kita kayak lihat, ini kok bagus ya prospeknya, kayak ya oke lah, surplus gitu kan, kayak penjualannya kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah kenapa kita nggak lanjutin aja gitu, dan ya begitulah berlanjut sampai sekarang. Jadi dari lomba terbitlah usaha Kim Bapin ini akhirnya berkembang, diterusin gitu ya, nggak cuma mentok di lomba itu. Oke, mungkin besok aku kalau mau bisnis kan aku harus ikut lomba. boleh ya, modalnya dapat gitu. Biar nggak ini loh, maksudnya emangnya cuma mahasiswa bisnis doang yang boleh punya bisnis gitu kan? Kita juga sebagai mahasiswa dari manapun latar belakang kita ya nggak sih, mau pendidikan apapun, mau tingkat pendidikannya apa, terus juga mau bidang ilmunya apa, bisnis itu ya tetap universal lah. Bener banget, gitu. siapa aja bisa berbisnis gitu. Ngomong-ngomong soal bisnis nih, ada pertanyaan. Berbisnis di usia muda itu sekarang atau nanti? Gimana? Kalau menurut Ci Dila tuh bisnis itu kita harus lakuin sekarang nih atau nanti nih? Sebenarnya masalah itu gini sih, balik lagi ya ke kamu. Kalau misalnya kita udah bilang kita ingin mulai berbisnis nih, ya jadi kamu tanya dulu, kamu udah siap belum kayak gitu. Maksudnya siap tuh bukan berarti ini ya, bukan berarti masalah finansial belaka gitu kayak modal, bukan itu aja. Bisnis itu kan kompleks gitu loh, ada dari ngurus produksinya, pemasarannya, belum lagi sumber daya manusia, marketing, pokoknya macam-macam deh kayak gitu. Siap nggak kamu buat memanage itu semua biar itu tuh kayak jadi suatu sistem yang berkesinambungan kayak gitu. Soalnya kayak kalau kamu misal nih bisnis, terus kayak saya cuma semangat di awalnya, terus tiba-tiba belakang-belakang tuh kayak aduh udah malas, ya aku kasihan. Merasa terlukai sih. Gitu. Ya aku juga pernah kayak gitu dulu. Tapi ya apa ya? Ya kita harus balik lagi, kita udah memulai ini ya, kita harus bertanggung jawab sama yang kita buat gitu sih. Konsistensi ya kalau kata orang. Aku kemarin sempet nonton nih salah satu podcast tentang bisnis juga. Ya emang gak jauh-jauh beda sih, kalau kita mau ngejalanin bisnis itu yang paling berperan besar itu adalah konsistensi kita. Dan gimana kita bisa take a risk gitu, kayak mengambil segala risiko, terus juga ya menjalankannya aja gitu. Anyways, aku pernah berpikir untuk ngejalanin bisnis juga nih di bidang kuliner. Tapi setelah jalan sekali, karena capek gitu ya, beban kuliah, beban organisasi itu jadi kayak yaudah nanti dulu gitu. Kenapa kok Ci Dila nih, seorang Ci Dila dan tim ya nggak sih, ini ada tim ada tim sih. Dan tim itu memilih bergerak di bidang kuliner bisnisnya? Kenapa bergerak di bidang kuliner? Kita tuh hobi makan. Kita hobi makan kayak gitu. Maksudnya ya semua orang suka makan. Maksudnya suka kulineran kayak gitu. Hobi jadi ini aja berkah ya. Dan ini juga sih kebetulan kita mikir kan waktu itu pas kita ikut lomba tuh udah zaman COVID kan. Ya benar. Terus kita mikir kayak apa sih yang kira-kira ide bisnis yang kayak ya bisa lah untuk sustain di saat COVID kayak gitu. Udah kita kayak kepikiran aja tiba-tiba kayak makanan gitu. Dan selain itu sumber daya di tim itu juga able-nya untuk bikin yang produk makanan gitu. Jadi ya udah di situ yang kita garap kayak gitu sih.
Jadi selain hobi, potensi juga kali ya. Iya, kapabilitas orang yang bikin itu. Kalau udah hobinya masak gini, terus enak, ya udah. Saya kalau aku yang masak bahaya. Asin jadi asin. Jadi komposisinya itu masih kalian masak sendiri nih? Maksudnya nggak ada pihak ketiga nih yang enggak. Istilahnya kayak stok di kalian gitu? Enggak. Jadi benar dimasak sendiri bahan-bahannya. We have secret recipe. Oke. Itu pasti setiap usaha kan punya resep rahasia. Udah kayak Krabby Patty ya. Resep rahasia. Oke. Ini kan dari awalnya kimbap itu kan dari lomba. Pasti banyak dong perjuangannya. Banyak. Ide-idenya itu kok bisa muncul dan ngambil kimbap. Anyway, kimbap ini kan makanan khas Korea ya. Iya. Khas Korea. Ini aku nyontek lagi ya. Jadi dia itu makanan khas Korea, itu mirip sushi ya. Iya, Dikembangkan tahun 60 sampai 70-an. Nah, makanan ini itu populer sebagai makanan musim semi dan bekal bikin anak sekolah. Nah, kenapa waktu itu kepikiran usaha kimbap aja? Sebenarnya gini, kita tuh mikir kan, apa sih yang orang lakuin saat karantina gitu kan di rumah gitu, apa sih yang paling banyak. Dan setelah kita riset kayak gitu, muncullah kayak nonton drama Korea ini meningkat pesat nih kayak gitu. Nah terus setelah kita analisis consumer behavior-nya, ya kita bisa nemuin selain mereka cuman nonton drakor doang, mereka juga kayak tertarik hal-hal lainnya, budaya-budaya lainnya, dan salah satunya itu adalah kuliner kayak gitu. Nah kalau misalnya kita menurut sudut pandang tim aku ya, kalau misalnya kita mau bisnis kuliner, kita nggak bisa cuman kayak bilang, oh ini enak loh, ini beda rasanya. Enggak, soalnya kayak enak tuh relatif gitu, enak tuh kayak sesuai lidah masing-masing kan. Jadi ya kita muter otak nih, gimana ya caranya biar bikin ini tuh menarik gitu. Muncullah ide kayak kita pengen buat ini tuh produk kreatif kayak gitu, dimana kayak konsep produk kimbap yang dari Korea kita kolaborasiin sama makanan Indonesia kayak gitu, dan itu kayak pertama gitu loh, belum ada loh yang kayak gitu. Jadi ya gitulah terjadi. Ini kan varian, kalau aku lihat nih varian kimbapnya kan Indonesia banget nih. Iya. Ada nasi kuning, ada ayam kecap, ikan, terus ada yang istimewa mentai ya. Oh iya ada, itu seasonal aja sih. Seasonal. Aku sempet kepoin juga sih, kimbap ini apa sih sebenarnya gitu. Oh ternyata ada varian nasi kuning, ayam kecap. Dari ketiga varian ini mana sih yang paling menarik buat konsumen dan yang paling banyak nih yang sold out nih, sold out? Yang paling banyak itu sih yang ayam kecap ya, nggak tahu sih kenapa. Ini nggak enak kali ya? Mungkin enak. Aku jadi pengen ya. Abis ini kayak pengen dikirimin sini. pengen dibuatin ayam kecap, keren banget. Varian ini kan idenya Indonesia banget ya. Pernah nggak sih mikir untuk cari ide bisnis lain selain kimbap? Ide bisnis lain maksudnya, tapi masih dalam scope kimbap. Iya, benar-benar. Pasti ada gitu, pasti ada. Tapi kita pengen ini sih dulu, maksudnya memaksimalkan kimbap ini, produk life cycle-nya kita pengen maksimalin dulu gitu. Kayak sampai benar-benar gimana ya, udah turun, baru kayak kita pengen ngembangin yang lain kayak gitu sih. Berarti emang dari awal karena pengen makan, terus suka nonton Korea. Suka makan, suka nonton Korea, tertarik ke kulinernya. Akhirnya jadi ya udah, jadi suatu usaha yang semoga bisa berkembang ya ke depannya. Amin. Kan Cidila ini kan jurusan bisnis ya? Iya, manajemen sih. Oke. Kenapa waktu itu tuh tertarik untuk ambil manajemen bisnis? Nah, ini lucu nih. Kayak apa ya? Dulu itu nih ya, spill dikit nih ya. Jadi sebelumnya aku itu waktu lulus SMA itu aku tuh niatnya kayak kuliah sambil kerja gitu loh, awalnya kayak gitu kan. Terus tiba-tiba aku ini kan keterima SBM kan waktu itu di manajemen FEB gitu. Terus kayak aku awalnya udahlah nggak usah deh, aku mau kerja aja kayak gitu. Terus tiba-tiba di hari terakhir tuh kayak aku dikasih insight gitu deh sama orang tua aku kayak oh ya udah, jadi aku masuk ke FEB aja gitu. Dan kenapa aku milih manajemen? Karena aku tuh nggak ngerti akuntansi gitu. Iya kayak gitu, kayak aku tuh nggak, kan di FEB tuh S1 itu ada 3 kan prodinya, ada akuntansi, manajemen, ada ekonomi kayak gitu.
ekonomi nggak usah dah, aku nggak suka Gova juga kayak gitu. Akuntansi aku juga nggak ngerti gitu loh, kayak apa sih gitu. Ya udah manajemen. Jadi karena nggak ada pilihan antara akuntansi sama ekonomi gitu. akhirnya milih manajemen. Random banget ya. Random. Emang nggak ada kepikiran ke jurusan lain gitu, maksudnya selain ekonomi dan bisnis? Kalau misalnya Pernah ke di hukum nggak? luar situ Kemana-mana gitu? ya kepikiran sih ke hal-hal yang kayak, karena aku di better ya, jadi kayak aku ya kepikiran ke kayak fisik atau nggak hukum yang kayak gitu sih. Tapi nggak tahu ya, mungkin jodohnya di ekonomi gitu. Bener juga. Aku juga kadang mikir kenapa aku ke matematika ya. Gitu. Mungkin emang jodohnya di matematika. Tolong ya. Kan Cidila ini kan kemampuannya juga public speakingnya bagus gitu. Nggak ada tertarik untuk ke komunikasi gitu. Komunikasi ya, nggak tahu ya, waktu itu aku belum tahu gitu loh, kayak komunikasi itu ngapain, jadi kayak ya udah aku nggak memilih gitu. Dibanding kita komunikasi ngomong doang aja. Aku kira ngomong doang gitu, aku tuh nggak tahu gitu loh kayak jurusannya itu ngapain, jurusannya ngapain kayak gitu. Unexpected ya. Masuk manajemen bisnis juga pasti ada hal-hal yang di luar ekspektasi ya nggak sih? Ada nggak sih yang kebayangan kayak, oh kayaknya manajemen bisnis itu bakal kayak gini deh, tapi ternyata enggak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Aku kira nggak ada ngitungnya, ternyata ada matematika juga. Mohon maaf, astaga Tuhan. Mohon maaf, semua bidang pasti ada matematika. Oh Tuhan, aku tidak mengerti. Orang-orang yang pada menghindari matematika tuh di matematika tuh langsung sial. Aduh. Skip. Tolong. Tapi nggak wajib kan ya? Wajib. Oh wajib. Astaga. Itu wajib, itu kayak semester awal-awal gitu. Oke, ya nggak apa-apa, jangan benci matematika ya. Nah, ini kan Cidila ini kan termasuk berbisnis di usia muda nih. Ibaratnya kayak ya kita tuh masih muda banget lah untuk memulai suatu bisnis yang masih di usia kita tuh masih bisa nodong uang ke orang tua nih, masih ada orang tua, masih ada punya ya. Kenapa sih waktu itu tercetus bahwa kayaknya aku mau lanjutin di bisnis ini gitu? Apa sih yang bikin kalian tim Cidila tim bikin akhirnya yaudah kita lanjutin aja, maksudnya nggak selesai sampai di menang perlombaan itu? Jadi kenapa kita lanjut? Ya gini, kita kalau misalnya berpikir secara profit aja itu oke sih, tapi selain itu kalau dari sudut pandang kita nih ya, ide bisnis tuh mahal gitu loh. Kita bakal nyesel kalau ketika ini kita berhenti terus suatu hari nanti ada orang lain yang menjalankan yang serupa terus kayak wow gitu, berhasil gitu, kayak kita bakal kayak sakit hati sendiri gitu loh. Itu loh kita yang duluan kayak gitu. Bahkan sekarang pun Kindapin udah banyak loh yang kayak ikut-ikutan gitu kayak gitu. Cuman ya maksudnya karena kita yang pertama gitu, jadi orang-orang tuh kenalnya kita kayak gitu. Itu sih yang sangat disayangkan kalau misalnya tiba-tiba berhenti gitu sih. Karena ide bisnisnya bagus juga kali ya, maksudnya sangat ini sama pasar ya, sangat bisa menguasai pasar. Dan kuliner cita rasa Nusantara tapi mengadopsi gaya luar kayak gitu. Jadi emang sayang banget sih gitu. Dan jadi salah satu peluang juga sih buat anak muda seperti Cidila dan teman-teman ini untuk berkarya gitu kan, untuk bangun usaha. Berarti ini enggak kayak masang target, oh kita tuh harus punya omset segini nih, maksudnya penghasilan kita harus sampai segini nih, atau emang cuma buat sayang gitu? Kalau misalnya target-target gitu sebenarnya kita ada gitu, tapi itu ada when kita ini waktu apa namanya pas lomba itu yang pas monitoring itu kayak gitu. Sekarang itu kayak kita ada, tapi kayak nggak yang kayak strict banget kayak harus kayak kita ngejalaninnya enjoy aja gitu, kayak sekalian bisa ke teman-teman misalnya cerita-cerita kayak gitu aja sih, sekalian menjalankan bisnis gitu sih. Jadi spend time juga ya, kayak ngabisin waktu luang juga. Terus gimana tuh waktu orang tua tahu kamu punya bisnis, teman-teman? Senang sih pastinya ya, apa ya, mereka support juga sih, support beli, support support dukungan juga gitu sih. Berarti nggak ada larangan yang kayak jangan dulu jualan lah gitu, kita masih ada uang gitu, nggak ada ya? Nggak. Benar-benar disupport. Nah, soalnya ya apa ya, aku udah ini sih, aku finance myself sih soalnya, jadi kayak aku udah spill dikit ya, kayak aku udah nggak ini sih apa ya, udah nggak dibiayai orang lagi gitu.
Kuliah udah beasiswa, ya nggak sih? Kuliah udah Kita kan beasiswa. satu organisasi gimana sih? Kuliah udah beasiswa, terus sekarang dapat uang juga di usaha. Oke. Kan kuliah udah beasiswa nih kita nih, udah tenang lah gitu masalah biaya kuliah. Alhamdulillah astaghfirullah ya. Itu udah ada yang biayain. Terus sekarang juga udah punya usaha sendiri, pasti orang tua bangga nih. Harusnya bangga dong. Iya, lumayan lah. Kayak ya anakku sudah aja meringankan beban lah kayak gitu. Ini kalau misalnya kita contoh buat anak muda zaman sekarang ya, yang rasanya udah berbisnis di usia kita yang sekarang ini kayak udah bukan hal yang nge-impress orang yang kayak ih keren banget gitu. Kayak udah wajar-wajar aja sebenarnya sih umur segini di atas 20 tahun kita ya kan? 21 ya kan? 21. Aku 17. Ah serius? Adek. Oke. Hampir aja gitu. Di atas 20 tahun kayaknya udah hal yang biasa gitu untuk kita start your business. Iya, start apapun tuh start apapun itu udah kayak ya kamu udah wajar lah gitu. Terus buat teman-teman nih, maksudnya buat teman-teman yang belum bisa ke titik yang ini nih, maksudnya ke titik dimana kita konsisten sama usaha. Maksudnya kalau aku pun pribadi, sebenarnya aku tuh pengen punya usaha. Maksudnya kayak pengen punya usaha, pengen jadi pengusaha, cuman kadang suka nggak pede sama ide sendiri. Terus takut ngambil resiko, terus kayak aku tuh takut gagal, takut ini, takut itu. Nah menurut Cik Dila nih yang udah satu langkah di depan lah ya, maksudnya udah melewati insecurity ya masalah-masalah ya takut-takut dengan segala hal tuh akhirnya bisa mendobrak zona nyamannya. Tuh gimana memandang teman-teman yang saat ini masih gegana mungkin untuk memulai suatu usaha? Jadi mungkin ya nih teman-teman buat yang mungkin masih belum menemukan harus ngapain sih sekarang, tolong segera ditemui ya teman-teman ya. Soalnya kenapa? Semakin lama kalian menemukan, semakin bisa dibilang semakin jauh kalian ini kayak maksudnya tertinggal kayak gitu ya, kayak gitu. Maksudnya aku pengen banget lihat teman-temanku, teman kalian semua yang lagi nonton kayak gitu selalu punya semangat apapun itu, walaupun kalian memulai dari hal kecil gitu ya, nggak harus kok mulainya tuh baru mulai langsung kayak wow gitu, mulai aja dulu gitu, setidaknya mulai dulu biar tahu gitu. Kalaupun gagal kan nanti bisa dicoba lagi dengan cara yang lebih paham lah kalian gimana cara memulai ulang gitu. Maksudnya karena ini juga kali ya, emosi yang masih belum stabil gitu. Maksudnya kayak ya gagal sekali itu bisa langsung jatuhin semangat sejatuh-jatuhnya gitu. Iya kadang gitu, banyak yang kayak gitu juga gitu. Kayak merasa misalnya nih gagal sekali, kayak mereka tuh merasa itu tuh adalah end of their life gitu loh. Padahal enggak, itu kayak cuman ada gangguan bentar aja, short trouble bentar aja, perbaiki hilang kok itu kayak gitu. Aku punya teman yang udah juga punya usaha baru-baru ini sih, tapi dia bukan kuliner, dia tuh spesialis ATK gitu. Jadi kayak paper, pen dan yang lain-lain. Jadi kadang aku tuh salut sama teman-teman yang udah mulai start bangun usahanya mereka. Maksudnya punya keberanian sebesar itu, maksudnya untuk mengenyampingkan segala macam rintangan. Akhirnya ya aku beranilah untuk bangun usaha. Apapun yang terjadi di depan, akhirnya ya kayak gimana ya, ibaratnya kayak kita main suatu permainan nggak tahu kita bakal menang atau kalah gitu. Ini keren banget sih. Kita tepuk tangan virtual buat teman-teman di luar sana juga, buat Cik Dila yang udah start your business gitu ya, yang udah memulai usaha kalian, memulai karir kalian sejak dini. Ngomong-ngomong tadi soal rintangan ya, trouble. Rintangan apa sih yang terbesar, terberat yang pernah Cik Dila lalui? Especially tentang usaha kimbap ini. Ada nggak kayak trouble yang berat banget? Ada pastinya. Ada kayak gitu. Tapi ini trouble-nya mungkin aku nggak tahu apakah ini tergolong berat atau enggak ya, tapi kalau menurutku ini berat karena ini menyangkut internal tim kayak gitu kan. Jadi pernah nih waktu itu tim Kimbapin itu kita semua pada sibuk gitu loh. Jadi kayak bener-bener nggak keurus gitu, kayak maksudnya pada nggak gimana ya, biasanya kita tuh antusias banget buat
setiap produksi gitu. Kayak ini tuh enggak, udah kayak biasa aja gitu. Mungkin wajar sih ya, mungkin ada titik jenuhnya orang-orang kayak gitu. Itu udah kayak di situ aku merasa kayak ini kenapa ya. Terus dari kendala itu aku beranikanlah diriku untuk kayak speak up gitu kan, kayak di grup gitu. Kayak aku bilang ya intinya aku bilang kayak tim itu nggak bisa jadi tim tanpa ada visi yang sama, tak gituin. Terus jadi mereka kayak baru deh kayak gitu. Baru kita aku baca sosial media ini Captain of Kimbap Indonesia. Ada Captainnya Kimbap. Jadi kelihatan sih gimana cara emang support satu sama lain. Emang itu salah satu ini sih, salah satu kendala kalau kita kerja tim ya Mas. Iya, kalau demot itu yang bahaya. Jadi satu melemah, yang lainnya harus bisa menguatkan. Terus harus diingatin lagi sih. Benar banget. Berarti kan kalau kerja sama tim ada dong part-part tersendiri, misalnya kamu handle apa. Biasanya bagiannya gimana tuh? Jadi tim Kimbap itu bertiga ya. Aku sendiri itu selain sebagai captain mereka, aku juga ngurusin bagian marketingnya kayak gitu. Terus ada teman aku namanya Syamia. Syamia itu ngurus bagian produksi. Terus ada namanya Dinda itu ngurusin bagian keuangannya sih. Banyak uang keluar masuk, terus laporan keuangan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ada bagian-bagiannya sendiri juga ya. Tertarik nggak ngerekrut orang? Aku pengen. belum apa jadi packing kamu mau? Kayak packing gitu nganter. Mau jadi driver. Canda ya teman-teman, ini udah keren banget sih tim yang udah kebentuk dari awal. Semoga bisa tetap konsisten ya sampai nanti Kimbap udah bisa melewati. Doain buka outlet. Doain ya. Oke. Kita doain. Bentar, kita kan tadi ngomongin tentang usaha Kimbap, terus juga kita ngomongin tentang bisnis nih, especially bisnis di usia muda dan usaha Kimbap yang Cila jalani. Di usia muda ini kan kadang kita lihat bisnis itu sebagai passion atau kebutuhan. Kalau dari Cik Dila sendiri nih, bisnis menurut Cik Dila itu tuh passion atau kebutuhan? Karena kebutuhan. Passion. Soalnya dia belum mencukupi kebutuhanku. Karena masih ini ya, masih kecil juga kan. Ya kalaupun digaji ya belum seberapa sih kayak gitu. Semoga nanti bisa omsetnya bisa gede gitu ya. Listing di Bursa Efek, amin. Nanti bercanda guys. Brand ambassador-nya calling. Ya gitu sih. Kalau apa ya, aku sendiri kebetulan bisnis gitu, aku emang passionate di bidang bisnis gitu. Makanya kayak hal-hal apapun, misalnya kayak lomba ke bisnis plan, terus ya ini aku jalanin bisnis. Terus di magang aku juga as a business strategy specialist juga kayak gitu sih. Jadi aku emang suka hal-hal bisnis gitu. Cuman untuk Kimbapin sendiri itu belum masuk ke ranah kebutuhan gitu, belum. Jadi masih nalamin passion dulu ya. Passion sih, belajar lah. Bener. Gitu. Sebagai seorang mahasiswi nih di program studi manajemen bisnis, boleh nggak sih kasih tips buat mahasiswa-mahasiswi atau ya siapapun yang sedang menonton yang bukan dari bisnis sih, bukan dari kalangan bisnis misalnya, yang mau memulai bisnis, tips apa sih yang maksudnya yang paling mendasar yang harus kita punya nih sebelum kita jalanin bisnis versi Cik Dila? Kalau katanya CGR ya, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang diinginkan. Asik, kayak gitu cuy. Mulai aja dulu. Tak perlu. Bener. Kau malah nyanyi. Jadi harus apa dulu nih? Kita harus mulai aja dulu. Masalah berhasil atau enggak, udah belakangan aja tuh pikirin gitu. Nah, dari 1001 ide yang kita punya, coba aja semuanya semua gitu. Ya kalaupun gagal, anggap aja itu kayak kamu bayar UKT gitu. Atau seorang nih bayar UKT katanya gitu. Ada mentorku bilang kayak, anggap aja kalau misalnya kamu gagal itu kayak bayar UKT buat belajar ilmu itu gitu. Tapi kompensasinya ya kedepannya kamu bakal tahu apa sih yang bener gitu. Iya benar. Terus kalau kata orang sukses, kegagalan itu kunci kesuksesannya sih. Iya benar. Bener gak sih? Benar. Aku selalu ngomong kayak kegagalan tuh prolog dari cerita keberhasilan cuy. Kegagalan itu ya emang part of success gitu. Iya emang. Jadi kalau sukses tanpa gagal tuh kayaknya kurang.
Maksudnya yang nggak harus kalian tuh nggak wajib gagal itu enggak ya nggak wajib, maksudnya ya kalau misalnya gagal ya nggak apa gitu. Kalau kalian gagal itu ya bonus ya nggak sih, kalian dapat belajar, dapat lebih strong loh gitu. Ya juga. Ini aku punya contekan nih. Jadi kemarin aku kan sempet searching gitu ya. Gimana sih cara menjadi pengusaha sukses dari nol? Yang pertama tuh katanya yakinkan diri sebagai seorang Cidila nih, yang udah punya bisnis. Gimana caranya saat itu meyakinkan diri kamu? Benar-benar kayak kunci yakin nih kita bakal kita maju lomba bawa ide ini kayak gitu. Ya kita pengen menang udah gitu aja. Jadi targetnya harus menang gitu ya? Oh iya harus. Mantap sekali. Kamu ngapain nih terlambat kalah? Bener juga ya. Gitu. Kan kadang ada yang ikut lomba cuman kayak ikut aja lah gitu, biar tahu. Tapi kan targetnya tuh pasti pengen menang semua gitu. Ya itu sih kita pokoknya kita tuh waktu itu kita sempat ini waktu di kan kalau bisnis plan tuh ada beberapa tahap itu kan seleksinya. Jadi waktu itu tahap awalnya tuh ngumpul bisnis model dulu. Nah itu kita tertinggi kedua tuh kayak gitu, gede tuh nilainya. Waktu mau ngumpul ke proposal, nilai proposalnya turun ke peringkat 5 gitu. Tapi kita termasuk ke finalis, soalnya 5 kan finalisnya kayak gitu. Nah dari situlah kita kayak pokoknya kita harus menang nih gimana pun caranya gitu. That's why kayak kita tuh ya gimana kayak kita menunjukkan ide bisnis ini kayak profitable dan kayak sustainable gitu. Ya udah dari situ dah kita kayak ya kita nge-spare waktu kita, tenaga kita, pikiran kita kayak gitu semua di situ dan ya berbuah manis. Kayak bangun semangat gitu ya. Iya. Kita bangun fondasi dulu nih sebelum ngembangin bisnis ini gitu. Kayak dari planning ya nggak sih, dari tim, ide dan lain-lain. Keren sih. Jadi yang bikin yakin itu saat menang. Jadi kalau kita udah menang kayak kita gaskan ini lanjut. Iya. Kemungkinan terburuk nih saat itu misalnya nih gagal, bakal lanjut nggak nih Kimbap ini? Kalau misalnya gagal ya kita bakal lanjut gitu. Soalnya kita itu pengen membuktikan kayak even kita nggak menang pun kita menang di hati konsumen gitu loh kayak gitu. Soalnya gimana ya? Aku sama timku itu tiba-tiba spy gitu loh, kayak kita memantau finalis lain gitu kayak mereka idenya apa ya? Idenya mereka udah sampai mana ya? Oh mereka nggak ngapain gitu. Kekurangannya apa ya? Kayak gitu kayak kita makanya kita kayak makin membangun gitu. Confidence dulu di timnya ya. Iya kayak gitu. Oh mereka ngapain? Udah kita gas gitu. Emang mainnya gas aja ya? Nggak takut nih. Terus ini yang kedua tuh katanya kita harus mempersiapkan model bisnis yang dijalankan. Waktu itu modal pertama, maksudnya modal pertama dari Kimbap ini tuh kayak gimana sih rancangannya? Sama kayak sekarang atau berbeda nih? Oh berbeda. Dulu di awal kita emang kita menekankan ke konsep ini ya, konsep praktis gitu, praktis buat dimakan. Makanya sempet kemasannya itu kalau misalnya Dami dapat lihat, kemasannya itu yang kayak pakai kayak mirip-mirip kebab tuh. Yang kertas putih itu. Itu awalnya kayak gitu. Tapi semakin waktu selama 3 bulan itu banyak banget kita lihat konsumen itu yang kayak mereka potong sendiri nih kimbapnya, taruh di piring kayak gitu. Ya, terus kita kayak pikiran ya udah kenapa nggak kita buat yang bentuk potong aja gitu. Jadi packagingnya dirubah gitu ya. Tapi ya produknya tetap sama gitu. Jadi modelnya yang berubah itu dari model kemasannya ya, kemasan yang praktis dirubah jadi lebih praktis lagi. Jadi tinggal makan, langsung potong-potong sendiri gitu ya. Oke, terus ini juga ada katanya itu kita harus berpikir out of the box. Menurut Cidila nih ide kebab ini udah out of the box apa sih? Kalau aku sih out of the box ya, karena cita rasanya Nusantara. Sebenarnya kalau misalnya bilang out of the box nih, mohon maaf para suhu bisnis, mohon maaf nih. Kalau menurutku Kimbap itu sebenarnya nggak terlalu out of the box, tapi untuk di kalangan kuliner sejenis itu out of the box gitu. Itu cukup kreatif lah gitu. Kenapa bisa kreatif gitu? Belum ada loh selama ini yang mikir nge-collapse antara bentuk produk dari luar itu diadaptasi dengan makanan atau nggak apa sih ya cita rasa di Indonesia kayak itu belum ada loh kayak gitu ya. Paling ya ada tuh kayak ya emang produk kimbap di restoran Korea kayak gitu aja. Atau nggak beda-beda rasa gitu aja sih.
Oke, jadi dari modelnya model luar tapi dalamnya tetap Indonesia ya? Iya. Nah, biar kalian semua bisa makan maksudnya gitu loh. Karena kimbap kan isiannya kayak kepiting gitu nggak sih? Kayak Iya, rata-rata sayur. ini sih kalau misalnya kalau yang kita amati ya kimbap yang di restoran otentik Korea gitu rata-rata rasanya tuh kayak plain gitu loh dia. Ya, Plain iya, dan iya. ya agak-agak ada yang asem gitu karena isi kimchi mungkin kan. Terus juga ya maksudnya itu kurang cocok untuk kita yang Indonesia yang kayak suka makanan goreng-gorengan, bumbu-bumbuan yang Iya, pedes bener. kayak Yang gitu-gitu. micinnya tuh harus kuat. Kayak Kayak gitu. micin ya Itu nggak kan sih? sehat sekali gitu. Kayak gitu sih. Oh, jadi berawal dari berpikir bahwa gimana sih biar si kimbap ini bisa masuk Indonesia Iya. dengan rasa Nusantara gitu ya. Jadi pengen nyoba. Terus visi misi, katanya kita harus nyiapin visi misi yang jelas. Waktu itu dari kimbap sendiri visi misinya apa nih? Visi foya, Visi misi foya. visi misi foya. Jangan play. Enggak. Cut ya, cut. Apa ya visi misinya ya kita nggak yang kayak ini banget sih imajiner banget kayak pengen pengen seluruh Indonesia gitu. Okay. Ya ada sih kayak gitu mimpi kayak gitu tapi kayak ya yang termungkin untuk dijangkau untuk saat ini ya setidaknya pengen punya outlet lah dulu kayak gitu. Jadi pengen punya outlet dulu yang tetap gitu ya. Kayak gitu. Oke, semoga ya kita doain ya teman-teman. Semoga nanti kimbap ini udah bisa kita lacak lokasinya. Boleh. Terus ini menurut aku ini yang paling ini sih sulit. Karena gimana kita nggak organisir diri. Kan pasti banyak godaan tuh. Mulai dari capek kuliah, entah itu kita punya kegiatan lain di organisasi atau yang lain yang bikin kita tergoda kayak untuk berhenti stop gitu. Nah buat dari Cidila sendiri nih gimana saya maintain diri gitu biar supaya tetap konsisten. Nah jadi aku setiap tahun itu biasanya aku kayak nempel resolusi gitu loh di meja kerja aku di rumah gitu. Oh kayak sticky note gitu. Iya, kayak aku tempel gitu. Oke. Jadi kalau misalnya udah ada yang tercapai aku cap gitu. Jadi kayak aku pengen pokoknya motivasiku aku pengen itu semua kecap. Kayak gitu sih. Jadi ya kalau misalnya kita emang pengen dapat semua ya kita harus ngeluarin effort kita semua gitu loh. Kayak ada harga yang harus dibayar untuk dapat sesuatu yang bagus gitu loh. Menurutku sih ya kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau ya aku harus keluar effort lebih untuk itu. Jadi harus ada yang dikorbankan gitu ya. Oh iya kayak gitu. Waktu, uang, tenaga. Iya sih. Aku juga pengen ya nanti buat ya mading versi damai. Nanti aku cap pakai cap jempol. Aku nggak punya stempel. Pakai cap jempol aja. Oke, ini juga rajin membuat catatan. Oh mungkin kayak sama kayak tadi ya. Rajin membuat catatan. Jadi teman-teman bisa ditiru mungkin ya bikin resolusi per hari biasanya atau per bulan? Per tahun sih aku. Oh per tahun. Per bulan nggak ngosan. Maksudnya kayak bulan ini tuh targetku ini gitu enggak gitu. Aku per tahun. Oh per tahun. Per tahun tapi ya ini maksudnya nggak yang apa ya achievementnya tuh nggak yang kayak skala kecil gitu enggak gitu. Ya misal kayak aku harus jadi misalnya aku harus jadi mapres kayak gitu atau enggak aku harus apa ya dapat pendanaan kayak gitu sih maksudnya dalam skala besar gitu. Itu gimana kamu bisa istilahnya membayar usaha yang udah kamu keluarkan? Kan misalnya udah tercapai nih, ada hadiah nggak buat diri kamu sendiri? Ada dong, reward and punishment tuh selalu diterapkan. Gitu. Jadi kalau misalnya apa ya, aku nggak cuman mereward diri ketika itu tercapai, enggak gitu. Aku tuh kalau misalnya ada hal kecil yang aku capai, aku reward kok diri aku. Aku nggak tahu apakah itu disebut boros atau self reward, aku nggak tahu itu kayak beda tipis gitu kan. Nggak cuman ya nggak lah reward yang gede-gede banget itu nggak ya, paling aku kayak reward diri ya beli kopi gitu-gitu aja sih kayak biar gitu. Biar senang, mungkin keluar kemana kayak gitu. Jadi makin besar pencapaiannya makin besar rewardnya gitu sih sistemku. Kayak gitu biar kita nyenengin diri juga ya. Kayak gitu. Udah capek kerja, udah aku istirahat dulu nah gitu. Iya kayak gitu. Biar kita nggak ini loh kayak apa ya stres gitu loh. Ya jenuh ya nggak sih suruh kerja. Teman-teman boleh ditiru tuh kita buat resolusi terus kita kasih reward ke diri kita sendiri. Bener.
Terus di sini juga ada kita harus fokus pada satu bisnis dulu. Oh iya, benar. Iya benar nggak? Nanti kalau sekali jalan 5 bisnis keteteran. Bisnis makanan beda, konveksi beda, ini beda, kepalanya beda. Fokus ke satu bisnis dulu. Kedepannya bakal mau kembali nggak? Kira-kira mau bisnis apa yang lain? Mungkin ada ya, tapi untuk sekarang belum kepikiran sih mau apa. Soalnya masih kayak kalau di bisnis ya emang masih fokus di kimbapin aja sih. Pengen itu dulu yang setelah dulu dia baru mikir yang lain. Kembangin ini dulu kali ya. Sebelum kimbapin kan ini ada pernah ikut bisnis plan juga nih sebelumnya. Itu biasa idenya apa? Selain kimbapin? Produk teknologi sih. Main di kayak IoT yang kayak gitu. IoT itu Internet of Things gitu, kayak dia teknologi lah gitu. Jadi AI ya mirip-mirip kayak gitu. Cuman ya kalau yang kayak gitu tuh kan butuh modal besar ya. Dan itu butuh apa ya? Itu kan masuknya ke startup gitu biasanya. Cuman ya untuk di sini environment untuk itu belum ada gitu loh. Itu tuh harus menurut timku juga itu tuh harus keluar dari Bali. Soalnya apa ya, fokusnya Bali itu lebih ke hal-hal entertain, hiburan, pariwisata yang kayak gitu-gitu. Jadi environment untuk industri teknologi kayak itu nggak di sini gitu. Jadi lebih sasaran ke pariwisata yang nggak sih di Bali, kuliner, pariwisata, budayanya. Karena emang kita kaya banget sih ya Bali. Welcome to Bali. Anyways, aku juga dulu pernah berpikir bangun startup. Kayak aku juga pernah merancang suatu startup gitu, kayak mau bikin nih satu aplikasi yang bisa memudahkan. Cuman betul sih kata Cidila tadi, kayak kurang support di sini. Kurang support, terus juga orang-orang pada pengennya tuh sesuatu yang bisa disaksikan, sesuatu yang bisa dinikmati secara langsung gitu. Tapi semoga aja ya di tahun-tahun selanjutnya ada kesempatan nih. Kalau ada kesempatan nih, mau nggak bawa ide itu keluar? Ada kesempatan mau dong. Hei, mau dong. Siapa yang nggak mau ya kan? Mau dong. Apalagi ide teknologi itu sangat dijual banget zaman sekarang. Futuristik lah itu kayak gitu. Yang udah di kemajuan zaman ini, yang semua apa-apa serba digital, ditambah kita ada social distancing dan work from home gini, pasti yang berbau digital itu dibutuhkan banget ya. Nah ini juga siap menghadapi kemungkinan terburuk. Bener nggak? Yes. Intinya tuh siap tanggung risiko terburuk aja sih. Misalnya kamu ditipu gitu, kamu harus siap gitu. Jangan sampai ya baru bangun bisnis sudah ditipu. Soalnya kalau bisnis itu bangkrut tuh pasti gitu, tapi peluang berhasil ada gitu. Gitu. Jadi bangkrut itu pasti. Oh iya, sama kayak kuliah deh itu pasti, tapi peluang lulus ada kayak gitu. I see. Iya kan? Bener DO itu pasti ya. Aku kira peluang DO yang pasti. Tapi lulus itu peluang DO bingung. DO itu yang ada peluangnya, lulus tuh pasti. Oh enggak, kebalik. Kita semua tuh pasti DO tapi peluang lulus ada gitu. Wow. Jadi harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Jadi harus kuat mental juga ya. Iya, pasti. Kuat emosi, kuat mental, kuat apapun lah itu gitu. Lagi punya tim bisa saling menguatkan ya nggak sih. Jadi kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Next, pernah dapat kritikan nggak dari orang-orang tentang produk kamu, usaha kamu gitu? Pernah pasti, tapi untuk kayak bilang ini jelek banget nih kimbapin rasanya gitu nggak pernah. Cuman ini sih lebih banyak yang kayak komplain kayak kok ini nggak buka tiap hari sih kayak gitu. Jadi mereka nggak bisa real time gitu. Kalau misalnya pengen itu kayak nggak bisa langsung gitu. Harusnya kan kita nerapnya pre-order ya, karena kita masih mahasiswa juga kan, jadi nggak bisa setiap hari stay di situ gitu. Nah itu lebih ke situ sih. Untuk yang kayak bilang ini jelek banget itu belum. Kayak kritik tentang produknya itu belum ada ya? Belum. Jadi lebih ke manajemennya ya, buka tiap hari gitu. Ya menurutku tuh kritikan yang ini juga nggak sih, membangun nggak sih? Kayak kita jadi semangat harus orang-orang nungguin loh. Iya kayak gitu. Orang nungguin loh produk kita, makin semangat sih kalau kayak gitu. Next nih, terus belajar dan jangan cepet puas. Kalau dari Cidila nih yang udah punya bisnis gitu, pernah nggak sih ngerasa kayak udah puas lah sama kimbapin yang segini gitu?
atau malah ayo kita punya resolusi sedikit iya, pastinya. Resolusi itu pasti selalu ini sih, selalu berkembang setiap beberapa masa gitu, kayak apalagi kita pasti kayak kita kan juga manusia ya, pasti kayak gampangnya tergoda lihat kayak pencapaian bisnis lain misalnya dia bisa gitu ya kayak gitu, kita juga harus bisa dong kayak gitu sih. Jadi ya ngembang terus, nggak apa ya, kita juga tipe orang yang greedy gitu loh. I mean greedy dalam hal yang positif ya, greedy pengen maju terus kayak gitu. Karena persaingan juga nggak sih? Oh iya, persaingan bisnis itu ketat. Ini persaingan tuh makin, ya maksudnya di zaman corona ini ya, maksudnya aku udah nemuin banyak ide bisnis baru. Ada orang yang banting setir akhirnya jadi seorang pengusaha gitu, seorang yang bisa berjalan di bisnis kuliner. Maksudnya kayak ya karena persaingan itu nggak sih, kita juga nggak boleh harus cepet puas itu, dan terus belajar. Keren sih. Next nih, katanya jalankan bisnis yang Anda sukai. Kayak Cidila nih kan, karena suka makan. Akhirnya bisnisnya di bidang kuliner. Iya, sebenarnya bukan yang kita sukai aja sih juga, yang kita bisa untuk jalani gitu. Jadi kayak misal nih kita bisnis kuliner, tapi di dalam tim itu nggak ada yang bisa masak atau kayak nggak ada yang ngerti taste masakan tuh gimana, itu jangan bisnis kuliner menurutku gitu. Soalnya apa ya, kan ini produk kita, ya walaupun bisa minta bantuan orang lain, tapi kan ini kayak harus kita sendiri yang memastikan kayak ini emang benar-benar worth it gitu. Kayak gitu sih menurutku gitu. Nyambung sih sama yang kedua nih, ngapain jalankan bisnis yang Anda kuasai. Jadi jangan cuma suka ya. Iya, harus bisa harus gitu. Minimal lah bisa gitu. Tahu lah hal dasarnya gimana. Itu sih. Nah, ngomong-ngomong soal modal. Modal usahanya itu dari mana? Dari lombanya itu. Jadi duit menang lomba jadi modal semuanya? Bukan duit menang lomba sih. Ada, jadi kan waktu kita finalis itu kita disuruh realisasi, itu kita dikasih dana. Menang tuh beda lagi duitnya kayak gitu. Jadi itu yang kita puter gitu. Oh, jadi duitnya dijadiin modal iya. Terus duit menang lombanya juga jadi modal enggak? Enggak, bagi-bagi. Bener juga sih, baca-baca lomba ya duitnya bagi-bagi. Iya lah. Membayar hasil kerja keras kita kayak Cidila bilang tadi. Maksudnya yang sekarang nih, modal yang sekarang kan jalan nih. Jalan itu berarti masih modal pribadi ya dari kita, iya, atau pribadi. duitnya itu muter lagi? Oh iya, duit muter dari kemarin sih. Jadi harus siapkan modal usaha. Ngomong modal nih, ini agak sedikit. Berapa sih dulu modal yang dikeluarin untuk ini? Kimberly 3 juta. 3 juta? Omsetnya? Aku tidak mengingat. Oke, jadi keuntungannya beda-beda sih, aku tuh cepat lupa soalnya orangnya gitu. Kayaknya kita harus buka pembukuannya. Enggak. Canda. Oh, jadi modalnya dulu 3 juta ya? Iya. Sampai seperti sekarang ini. Oke, modal 3 juta. Lihat peluang bisnis. Pastinya kemarin lihat peluang bisnis dong. Maksudnya kayak, oh ini berpeluang nih gitu. Kenapa sedikit bocoran nih? Kan kalau di pemerintah Indonesia tuh kan katanya menaruh perhatian besar di sektor perdagangan digital. Udah coba belum ke perdagangan digital? Udah, kan Kimbab beroperasi lewat online. Oh, berarti Kimbab. Oh iya, benar juga ya. Iya. Kimbab ini online. Tahu kan nggak harus kita pakai website, nggak harus pakai aplikasi. Bener. Sosmed pun digital kan ya. Kayak gitu sih. Jadi Kimbab ini juga udah bergerak di bidang digital gitu. Jadi buat teman-teman yang mau order, ya habis ini ya. @kimbab.ind. Oke, ini yang terakhir, katanya tentukan target pasar. Sejauh ini Kimbab ini tuh sasarannya kemana aja sih? Sasaran kita tuh ya lebih ke kayak mahasiswa, terus kayak pegawai-pegawai gitu, terus juga ya kayak wirausaha lah gitu. Misalnya kayak ibu-ibu yang berwirausaha, terus kayak aktif pakai sosmed kayak gitu. Itu aja sih. Udah ini bukan sih, udah ada reseller gitu nggak? Kita nggak ini ya, kita nggak pakai reseller gitu, tapi kita lebih ke kolaborasi gitu. Misal kayak kemarin Genmi Mills kayak gitu, kita maksudnya mereka jual kembali ya, apa ya, itu reseller sih. Dijual kembali. Kayak gitu. Oh, tapi reseller resmi itu nggak ada. Maksudnya kayak benar-benar
kita punya reseller gitu? Oh enggak. Belum. Soalnya agak ini sih, kalau misalnya kan kita makanan tuh, maksudnya kita bukan makanan yang kayak tahan sampai besoknya lagi iya, gitu, kayak agak kurang cocok kalau pakai reseller gitu. Oke, itu dia tadi tips bangun bisnis itu aku sumbernya dari liputan6.com. Oke, kita balik lagi nih untuk ngulik-ngulik tentang Cidila nih. Kan tadi kita udah bahas tentang pendapat Cidila secara pribadi ya, terkait sama teman-teman yang mau bangun bisnis nih. Dari Cidila sendiri di cara, sebelum kita ke cara, aku mau tanya dulu siapa tokoh inspirasi? Ada nggak tokoh inspirasi? Siapa ya? Jadi aku pengen bisnis nih. Tokoh inspirasiku misalnya Bob Sadino gitu, misalnya seorang pengusaha, atau yang lain gitu. Ada nggak tokoh inspirasi? Siapa ya tokoh inspirasi? Banyak gitu ya. Semua jadi aku inspirasiin gitu. Satu. Siapa ya? Ini Erika Ricardo enggak ya? Mungkin kayak si Prilly. Prilly Latuconsina. Kayak aku suka aja liat dia gitu. Iya. Kayak dia masih muda, terus kayak udah bisa ini sih, maksudnya udah maju banget gitu. Dia aku suka sih liat yang kayak gitu. Unik juga nggak sih dia orangnya? Iya. Kayak ya pribadinya dia tuh riang dan ya orang-orang suka lihat dia gitu. Maksudnya dia punya personal branding sendiri sih buat ini ya, dan produk-produknya dia juga dia bisa memasarkan dengan baik gitu. Aku juga ini sih suka Rachel Fenya sih. Rachel Fenya. Nggak tahu ya, aku suka aja liat dia gitu. Soalnya kayak up dia nggak sih akhirnya? Iya kayak gitu. Aku sukanya karena dia itu ini sih yang kalau misalnya dari dengar ceritanya dia ya, kayak dia dari katanya dulu dari zaman dia susah gitu, terus kayak bisa sampai sekarang tuh kayak itu amazing banget sih menurut aku gitu, kayak keren bisa kayak gitu. Perjuangan wanita ya. Kita wanita jangan sampai kalah loh, bisnis jalanin yang lain-lain. Wanita tuh udah bisa memulai gitu, nggak harus nunggu harus laki-laki yang kerja gitu, udah nggak kayak gitu lagi. Pokoknya aku mau cari laki yang kaya, udah nggak gitu lagi sekarang. Tapi jadilah kaya. Siapa yang harus kaya sekarang? Cowok yang harus hati-hati nih namanya. Bisa-bisa istri kalian lebih sukses aja. Ini berat banget ya bahasanya. Oke. Belum terakhir nih. Apa resolusi terbesar buat Kim Bap In nanti ke depannya? Untuk Kim Bap In terbesar tuh itu aja sih, aku cuma pengen punya outline. Ya kayak gitu aja. Itu aja dulu gitu. Gitu. Boleh deh. Kita kasih kesempatan buat Cidila promosiin Kim Bap In, gimana caranya kita pesen, gimana kita bisa reach informasi dari Kim Bap In, boleh deh kita kasih kesempatan. Oke, jadi teman-teman yang nonton podcast ini, mungkin kalian bisa search di Instagram @kimbap_ind gitu, itu Kim Bap In gitu. Mungkin bisa di follow. Saya berterima kasih kalau teman-teman mau follow. Dan kalau misalnya teman-teman mau cobain gitu gimana rasanya Kim Bap In, bisa order ya di setiap pre-order kami. Sarangnya. Ini penggemar Korea langsung buru-buru nih. Ya nggak sih? Waduh. Masih ada nih teman-teman yang mencinta Korea. Aku aja lagi hype-nya sama Korea gitu. Tapi belum pernah sih. Aku pernah sih makan kimbap, cuman kimbap yang otentik gitu. Maksudnya kimbapnya Korea. Ya emang kurang cocok sih di mulut aku yang micin banget gitu ya kan. Yang suka pedas, yang micin banget. Ya semoga dengan adanya kimbap ini nih teman-teman jadi lebih tergugah lah buat nyobain. Apalagi rasa Nusantara dan 100% Indonesia loh. Ya nggak sih? Oke, mungkin itu aja kali ya. Kita thank you banget nih buat Cidila udah nemenin kita, udah bagi-bagi, udah sharing informasi tentang start bisnis dari muda gitu ya kan. Kalau kita berbisnis itu harusnya sekarang atau nanti. Kemudian bisnis itu sebenarnya passion atau kebutuhan itu sebenarnya tergantung sama teman-teman semua melihatnya gitu loh. Entah kalian mau membangun bisnis cuma karena iseng doang, ada yang kayak ya aku cuma pengen making money gitu loh. Tapi ada juga yang benar-benar kayak aku butuh banget penghasilan, aku butuh banget pemasukan, aku butuh income nih buat kehidupan aku, jadi bisa berbisnis gitu ya nggak sih? Itu tergantung di tangan teman-teman semua. Kita udah sama Cidila juga udah bagi tips gimana caranya untuk start your business early,
dan semoga bisa membantu teman-teman yang interesting di bidang bisnis gitu ya, yang interesting, yang pengen punya bisnis, yang pengen mengembangkan dirinya di bidang bisnis. Mulai aja, siapa tahu ya kan kalian bisa masuk 30 under 30 gitu ya yang udah sukses under 30 itu semoga bisa jadi hal yang jadi salah satu pencapaian kalian. Mungkin segitu dulu dari Modcast. Kita bilang terima kasih dulu dari Cidila, dan terima kasih buat teman-teman kru semua, dan terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and share kalau kalian suka videonya, dan nyalain lonceng notifikasinya. Aku Dame dan see you, goodbye.